Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is today? I hope all of you are in a good condition right now. Yeah. Many students of grade 6, semester 2, SD Daliza Pekayon. And today we are going to learn some materials that are summarized for preparation in the mid test ya. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan materi-materi yang menjadi bahan untuk penilaian tengah semester ya. Jadi untuk mid test besok, penilaian tengah semester di semester kedua ini ya, materi apa saja yang kiranya kalian harus persiapkan. Oke. First of all, chapter 8 ya. Yang pertama adalah chapter 8 mengenai direction. Ya, mengenai direction. Apa itu direction? Direction means arah ya. Arah atau petunjuk. Nah, yang kita harus pahami ya mengenai kosakata tentang direction itu sendiri ya, paling tidak ada 8 ya, 8 directions: east, southeast, south, southwest, west, northwest, north, and northeast. Ya, kalau kita urutkan dari misalnya yang biasa kita hafalkan arah di dalam bahasa Indonesia ya, timur tenggara, selatan, barat daya, barat barat laut, utara, timur laut. Ya, jadi east, southeast, south, southwest, west, northwest, north, northeast. Seperti itu ya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk pemakaian direction sendiri, jadi ketika kita ingin mendeskripsikan, ingin menjelaskan lokasi suatu daerah atau suatu tempat dengan tempat yang lain ya, tentunya ada dua lokasi yang dijelaskan di situ. Misalnya, for example, Java is east of Bali. Java is bukan is ya, harusnya ya. Java is west of Bali gitu. Jadi Pulau Jawa itu berada di sebelah baratnya Pulau Bali gitu ya. Jadi jangan kebalik, jangan dipahami sebaliknya. Kemudian Bekasi is east of Jakarta. Nah, Bekasi berada gitu kan di sebelah timur kota Jakarta. Jadi yang diterangkan itu setelah east of-nya ya, setelah sebelah timurnya dari mana gitu, dari Jakarta. Kalau dibalik berarti Jakarta is west of Bekasi ya, jadi seperti itu. Kemudian Bogor is south of Jakarta. Bogor berada atau letaknya di sebelah selatan dari Jakarta. Kalau dibalik, Jakarta is north of Bogor ya, Jakarta berada di sebelah utara dari kota Bogor. Jadi gitu ya, jangan bingung. Nah, kalau ada tambahnya in the ya, misalnya Depok is in the southeast of Jakarta. Ini kalau dulu ya, Depok berada di bagian timur kota Jakarta. Jadi kalau dulu itu Depok berada di bagian tenggara, bukan timur tapi tenggara kota Jakarta. Ya, Tangerang is west of Jakarta. Tangerang berada di sebelah baratnya kota Jakarta. Kebonjeruk is in the east of Jakarta. Kebonjeruk berada bagian timurnya dari kota Jakarta. Ya, jadi bedanya east of dengan in the east, ada in the-nya itu. Kalau in the berarti dia bagian dari kota itu. Tapi kalau hanya arahnya saja east of kayak gitu, berarti berada di sebelahnya gitu ya, sebelah mananya gitu. Nah, kemudian contoh kalimat tanya untuk direction.
ya, tentunya dengan menanyakan dengan menggunakan kata tanya where is. Ya, where is Sulawesi? It is northeast of Java. Where is Kalimantan? It is north of Java. Begitu ya. Jadi menggunakan kata where is. Where is Sulawesi? Where is Java? Where is Kalimantan? Seperti itu. Ya, that's all for direction ya, tentang materi arah. Okay, next chapter 9. Notices. Jadi tentang peringatan atau rambu-rambu peringatan ya. Notice. Jadi langsung masuk pada contoh-contohnya. For example, don't park here. Don't stop here. No smoking. Ya. Kalau di buku kalian bisa temukan, you can find more kind of notices. Kalian bisa banyak menemukan contoh-contoh daripada notisnya itu sendiri, dan harus dipahami juga tentang simbol-simbolnya atau rambu-rambunya ya. Misalnya don't park here berarti biasanya ada bulat lingkaran, kemudian ada P-nya, kemudian disilang. Don't stop here lingkaran dan S disilang. No smoking ya, jelas tandanya seperti itu. Nah, kemudian yang harus kalian ingat juga, kalau kalimatnya menggunakan do not ya, do not berarti menggunakan verb 1. Tetapi kalau pakai ing, verb ing, maka di depannya pakai kata no, bukan don't, gitu ya. Oke, masih pada materi notice. Ini kalau dalam bentuk dialog, maka ada ask for permission and give notice. Jadi meminta izin dan orang yang diminta izin itu akan memberikan notice. Ya, for example, excuse me, may I drink here? No, don't drink here. Ya, jadi ask for permission-nya dengan menggunakan excuse me, may I drink here? No, do not atau don't drink here. Ya, maka don't drink itu give notice. Artinya di situ memberikan peringatan, yaitu melarang. Don't drink here. Ya. Contoh dialog yang lain. Ada contoh lagi, excuse me sir, may I park my bike here? Ya, excuse me sir, may I park my bike here? Ini adalah contoh ask for permission dengan kata may I. Bolehkah saya? Nah, maka kemudian notisnya yang mana? Di dialog yang kedua. No sorry, don't park here. Ya, no sorry, don't park here. Itu merupakan give notice ya, seperti itu. Next, it's about chapter 10 tentang ask and respond about price. Nah, tentang dialog mengenai menanyakan dan merespon terkait dengan price ya, harga. Nah, kita akan mempelajari contoh dialognya antara biasanya tentang harga itu terjadi di toko ya, atau di pasar, di mana di situ ada dialog mengenai transaksi jual beli antara buyer and seller ya, antara pembeli dan penjual gitu ya. Nah, contoh study dialogue. Excuse me sir, can I have some potatoes please? Ya. Yes sure. Jadi si pembeli mendatangi penjual, kemudian menanyakan can I have some potatoes please. Dia nanya mau beli apa? Potatoes. Bisakah saya membeli kentang? Gitu kan? Yes sure, tentu. How much is that? Nah, kemudian pembeli menanyakan harganya ya. Jadi menanyakan harga, ask about price. How much is that? Ya, ingat kalau nanya hanya secara keseluruhan how much,
berapa, itu berarti harga ya, bukan how many. Kalau how many itu menanyakan berapa jumlah. Tapi nanti kalau misalnya ada lagi how much do you need, berapa yang kamu butuhkan, nah itu nanti biasanya satuan kilonya ya. Tapi kalau how much is that, yang hanya menanyakan berapanya, itu maksudnya adalah berapa harganya ya. Ask about price, menanyakan harga. Nah, maka how much is that, responnya a kilo for 16,000. Berapa harganya? 1 kilonya adalah 16.000. Ingat, kita harus memahami detail daripada respon yang diberikan ya. Jadi misalnya a kilo for 16,000 rupiahs, kalau 1 kilonya adalah 16.000, or a bag for 30,000 rupiahs, satu kantongnya 30.000 ya. Harus dibedakan ini, sekilo 16.000, satu kantong 30.000. I need only half a kilo, saya hanya butuh ya. Kemudian si pembeli dia hanya butuh berapa kilo? Half a kilo, setengah kilo ya, bukan 1 kilo. Maka sellernya menjawab, merespon lagi, that's 8,000 rupiahs. Kalau begitu setengah kilonya dari 16.000 berapa? 8.000 rupiah ya. Kemudian si pembeli mau nawar ya, he or she will bargain about price, can I have it for 7,000 rupiahs? Bolehkah saya membelinya dengan harga 7.000 rupiah? Kemudian si penjual merespon, sorry, nggak bisa, it is a fixed price, harganya sudah fix ya, sudah tetap, nggak bisa ditawar lagi gitu. Jadi bisa dipahami ya tentang dialog ask and respond about price. Nah, beberapa ungkapan secara lisan to ask and respond about price, kita bisa menggunakan kata tanya how much is it ya. How much is it, maka nanti ada akan direspon it is 5,000 rupiahs, it is 10,000 rupiahs, it is 15,000 rupiahs, etc. Jadi begitu. Ada lagi kalimat untuk menanyakan ask and respond about price dengan how much does that cost ya. Kalau ada kata tanya how much does that cost, maka jawabannya that cost ya, sama artinya berapa harga ya. How much does that cost, berapa harga, maka responnya juga sama, that cost gitu. Kalau how much is it, it is. Kalau bertanya how much does that cost, maka jawabannya that cost bla bla bla, begitu ya. Jadi harus di matchingkan, harus diselaraskan antara pertanyaan dengan jawabannya. Kalau how much it is it, that cost, itu nggak tepat ya. Kemudian kalau bertanya ada lagi how much is the price, ini juga sama, berapa harganya, itu juga bisa langsung dengan it is bla 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 ya. Jadi itu beberapa contoh ungkapan secara lisan to ask and respond about price ya. Itu chapter 10. And now untuk chapter 11, yaitu mengenai some spoken expressions, beberapa ungkapan secara lisan yang lainnya ya. Diantaranya ada expression to congratulate, ungkapan untuk memberikan ucapan selamat ya. Expression to congratulate, yaitu diantaranya ada congratulations, selamat ya. Misalnya temannya habis menangi lomba puisi ya, temannya ada yang ikutan lomba balap sepeda dan seterusnya, ya kita ucapkan congratulations ya. Kalau ada lagi I am happy for you, saya bangga kepadamu, ini juga bisa ya. Biasanya dari orang tua ngucapin selamat kepada anaknya ya, sudah mendapatkan nilai 100 misalnya, maka orang tua akan mengucapkan I'm happy for you. Nah, next expression to make good wishes ya, ungkapan untuk membuat harapan-harapan baik
mengucapkan harapan-harapan yang baik. Ya, di antara ada good luck. Ya, ketika misalnya kalian mendapati temannya akan menghadapi ujian, ya, akan apalah ya, menghadapi sesuatu yang kiranya sulit, maka diucapkan good luck for you, ya, good luck. Kemudian adalah get well soon. Ini kalau melihat atau menyaksikan sesuatu yang kurang bagus, ya. Maksudnya temannya sakit gitu, get well soon. Nah, kemudian adalah happy birthday. Ini kalau temennya atau siapa ya, kemarin udah kita bahas juga, ngucapin selamat ulang tahun itu kalau orang-orang yang belum mengerti, ya. Kemudian ada lagi have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice vacation. Semoga liburanmu menyenangkan. Have a nice weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan juga gitu. Dan di antara lagi ada expression for sympathy, ungkapan berbelasungkawa ya, atau turut berduka seperti itu kalau ada temannya sakit atau ibunya sakit atau musibah yang lainnya, ya, dengan mengucapkan I'm sorry to hear that, ya, I'm sorry to hear that. Ya, next expression for parting. Ini lebih mudah biasa kita ucapkan, ya, see you atau goodbye. Itu diantara contohnya. Nah, ini contoh di dialognya. Ketika Rina, for example, Mommy, I got 100 in English. That's great. I'm happy for you. Jadi ibunya mengucapkan that's great karena si Rina mendapatkan nilai 100 dalam pelajaran bahasa Inggris, ya. That's great. I'm happy for you. Kemudian Aldo mengucapkan I get headache. Aduh, lagi sakit kepala nih, lagi pusing. Ya, maka Wandi sebagai temannya mengucapkan oh get well soon. Terus semoga cepat sembuh ya, itu sakit kepalanya gitu, ya. Bukan, jangan mengucapin misal I'm happy for you, sakit kepala dia diucapin saya bangga denganmu lah karena sedang sakit kepala, gitu kan, nggak nyambung, ya. Kemudian ada lagi misalnya Rahma ngabarin kepada Miss Yanti, my mother is sick, she is in hospital right now. Ya, she is in the hospital right now. Maka Miss Yanti kemudian merespon, oh I'm sorry to hear that. I hope she will get well soon. Ya, I hope she will get well soon. Aduh, maaf ya, turut bersedih gitu ya, turut berduka kalau ibumu sedang dirawat, ibumu sedang sakit. Saya harap ibumu cepat sembuh, begitu kira-kira, ya. Oke, itu beberapa ringkasan dari materi-materi yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi mid test atau penilaian tengah semester, ya. Nah, kemudian kalian juga jangan lupa untuk menyelesaikan latihan-latihan di buku. Nah, khusus untuk pada sebelum mid test ini kalian kerjakan semester review. Jadi review dari semester kedua ini halaman berapa? Halaman 212. Ya. Halaman 212 kayaknya. Nah, itu nanti kalian kerjakan ya secara detail, nanti Bapak share di Google Classroom. Kalian bisa melihat lebih detail nanti ya di Google Classroom. Nah, untuk yang semester review kalian kerjakan halaman 212 sampai 216 gitu ya, biar lebih lihai lagi. Okay, I think that's all my students. Thank you for your attention. At last I say you, I close bab setting hamdalah alhamdulillah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.